Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Saya Irma Yunita, Agent F Gold cabang Pontianak. Dalam kesempatan ini akan menyampaikan materi tentang scale up bisnis, yaitu ikhtiar iman langit yang terdiri dari jangkar langit, bendungan langit, dan booster langit. Karena dalam menjalankan suatu bisnis, kita juga jangan sampai lupa untuk ikhtiar meminta kepada Yang Maha Hak yang menentukan apakah bisnis kita itu dapat berjalan dengan lancar dan penuh berkah atau hanya sekedar bisnis yang mengejar kesenangan dunia semata. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dalam menjalankan syiar kita sebagai Agent of Gold EOA Gold. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas ikhtiar iman langit, yaitu jangkar langit. Jangkar langit ini adalah menetapkan kemana tujuan bisnis kita akan ditetapkan dengan pijakan yang kokoh, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi di dalam hidup kita beraktivitas tujuannya hanya untuk disayang Allah. Kemudian, maukah Anda mendapatkan semua ini? Yaitu mendapatkan 100 AOG tiap bulannya, punya 1000 tim member yang aktif, utang riba lunas, haji plus cash, Anda bisa membeli rumah impian, memiliki konsumen yang loyal dan belanja ratusan juta, punya stok emas berlimpah 1 kg, free cash ratusan juta per bulan, dan Anda bisa membeli mobil secara cash. Nah, di dalam menjalankan bisnis ini, terutama bisnis EOA Gold ini, scale up bisnis yang harus kita lakukan yaitu mencari ridho Allah saja. Nah, di sini kita mau dikasih atau disayang. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, apapun yang akan kita pinta itu pasti Allah kasih. Jadi, pilihannya adalah disayang. Jadi cari ridho Allah saja agar Allah sayang kepada kita. Jika Allah telah sayang kepada kita, maka apa yang akan kita inginkan itu akan diberikan oleh Allah. Nah, EOA adalah orang-orang yang mewakafkan dirinya, waktunya, hartanya, ilmunya, dan lain-lain hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah yang berbunyi, katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. EOA Gold merupakan perusahaan yang memiliki prinsip sebagai the real employee of Allah. Bukan hanya mengejar besaran omset, melainkan mengejar besaran wakaf. Jadi di dalam menjalankan bisnis EOA Gold ini, kita tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi di dalam bisnis EOA Gold ini ada nilai wakafnya. Nah, di sini di EOA Gold juga merupakan pengembangan hasil usaha bukan hanya untuk duniawi saja. Pengembangan hasil usahanya itu untuk membangun One Quran Institute dalam program wakaf peradaban. Hingga pada akhirnya semua akan diwakafkan untuk umat. Nah, sering kita temui tipe-tipe karyawan yang berbagai jenis di dalam satu perusahaan atau di dalam satu bisnis. Nah, di sini saya juga akan memaparkan 3 tipe karyawan, yang mana di sini tergolong menjadi yang pertama karyawan malas, karyawan biasa, dan karyawan yang terbaik. Nah, karyawan malas ini ciri-cirinya masuknya suka telat, tidak produktif, kerjanya tidak serius, menawarkan bisnis lain di jam kerja. Jadi pada saat dia bekerja, dia menawarkan bisnis-bisnis lain ke rekan kerjanya atau sibuk dengan HP-nya sendiri mengerjakan bisnisnya yang lain selain pekerjaannya. Yang kedua, karyawan biasa, kerjanya on time, pulangnya on time, hasil kerjanya biasa saja, dan tidak ada yang outstanding. Nah, karyawan yang ketiga yaitu karyawan terbaik. Disiplin masuk kerja, datangnya lebih awal dan pulangnya lebih lama. Hasil kerjanya outstanding, menjalankan aturan perusahaan. Nah,
Tipe karyawan yang ketiga inilah yang mendapatkan perhatian khusus dari bos. Seperti yang dikatakan atau yang tertulis di dalam Quran surah Fatir ayat 32, yang artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Perbandingan lagi yaitu karyawan terbaik dan ciri-ciri AOG terbaik. Nah, kalau ciri-ciri karyawan terbaik itu bekerjanya profesional, sign kontrak. Nah, kalau AOG terbaik itu bekerjanya profesional, berlisensi resmi. Seperti kita semua para agen EOA sudah pasti sudah berlisensi, bukan? Nah, yang kedua, karyawan terbaik itu disiplin jam kerja. Kalau AOG terbaik itu konsisten siarnya. Dan kemudian yang ketiga, karyawan terbaik itu menjalankan aturan perusahaan. Sedangkan AOG terbaik patuh dan menjalankan aturan perusahaan. Kemudian karyawan terbaik itu berkontribusi memajukan perusahaan, sedangkan AOG terbaik itu berkontribusi menyelamatkan aset umat. Dan karyawan terbaik itu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, AOG terbaik itu disiplin waktu, dan karyawan terbaik itu eksekusi tanpa nanti. AOG terbaik itu melayani konsumen dengan ikhlas dan sepenuh hati. Nah, agent of gold yang sudah mewakafkan diri untuk Allah itu, maka akan mendapatkan segala hal yang diinginkannya, yaitu Allah akan sayang kepadanya sehingga ditambahlah fasilitas oleh Allah, yaitu jika butuh laptop, ada saja rezeki tidak terduga sehingga bisa mendapatkan laptop gratis. Kemudian butuh kantor, Allah siapkan kantornya. Dimudahkan mengajak tim MOG-nya untuk ikut kelas PPA. Kemudian dimudahkan dalam menjalankan bisnis EOA Gold, yaitu didekatkan dengan calon konsumen yang potensial, disediakan orang yang terbaik dari timnya, kemudian didatangkan rezeki yang berkah dan berlimpah, berdampak secara finansial, semakin luas dampak keberlimpahannya. Dan yang terakhir yaitu disayang sama Allah. Apapun yang diminta biasanya dikasih sama Allah. Kalaupun gak dikasih biasanya karena sayang. Jangkarkan niatan bisnis Anda ke langit Allah dan buktikanlah kesungguhan Anda kepada Allah, maka Anda akan rasakan pertolongan Allah yang dahsyat hadir dari dalam diri Anda. Nah, yang ikhtiar iman yang kedua yaitu bendungan langit. Rezeki dari Allah tidak sampai karena terbendung di langit karena dosa-dosa kita. Penghalang rezeki itu adalah dosa maksiat, yaitu yang kita sebut dengan bendungan langit. Seperti yang terdapat di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya seorang manusia kerap terhalang dari rezeki disebabkan dosa yang dilakukannya. Nah, ada 7 dosa besar penghalang rezeki yang Allah murka, yang Allah sangat-sangat murka, yaitu yang pertama syirik, yang kedua meninggalkan sholat, ketiga perilaku riba, keempat durhaka sama orang tua, kelima judi dan khamar, keenam membunuh, dan yang ketujuh zina. Nah, bagaimana cara kita untuk menghilangkan 7 dosa besar ini atau menghilangkan penghalang rezeki ini? Caranya yaitu satu, dengan taubatan nasuha, yaitu bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya, berjanji untuk tidak akan pernah mengulangi dosa-dosa tersebut. Penghalang rezeki dalam bisnis EOA Gold yaitu sumber dicabutnya keberkahan dalam bisnis EOA Gold. Jadi di sini dipaparkan beberapa hal yang bisa menjadi sumber dicabutnya keberkahan dalam bisnis EOA Gold. Jadi kita sebagai agent of gold, kita jangan sampai melakukan hal-hal ini. Yaitu yang pertama, mengambil hak AOG lain. Kalaupun ini sampai terjadi,
lebih baik kita segera meminta maaf dan mengembalikan hak tersebut. Ingat, STSR, satu tubuh, satu rasa. Yang kedua, memperjualbelikan lisensi. Seharusnya kita jangan sampai melakukan hal tersebut. Kita tidak boleh menjual lisensi kepada siapapun secara ilegal. Yang ketiga, melakukan penipuan dalam bisnis e-orgol. Jalani bisnis e-orgol ini dengan jujur, jangan sampai ada terjadi penipuan atau hal apapun. Kemudian yang keempat, merasa bangga diri karena pencapaiannya. Sadar bahwa hanya Allah yang memudahkan dan memampukan. Karena segala yang kita capai itu kalau bukan kehendak dari Allah, semua itu tidak akan tercapai. Kemudian selanjutnya membajak AOG dari cabang lain. Kalau hal ini sampai terjadi, kita juga harus segera meminta maaf dan berjanji tidak lagi mengulanginya. Dan yang terakhir, menjelek-jelekan AOG lain. Nah, hal ini juga harus kita hindari karena kita sebagai umat manusia atau umat muslim wajib untuk menutup aib saudaranya sendiri. Jangan sampai kita menjelek-jelekan teman kita atau menjelek-jelekan AOG lain. Nah, ikhtiar iman yang ketiga yaitu booster langit. Seperti yang terdapat di dalam Quran surah Nuh ayat 10-12 yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Bisnis kita seringkali terhambat perkembangannya, seringkali bukan karena kita kurang gigih berusaha, namun karena bendungan langitnya belum terbuka. Booster langit adalah amalan-amalan spesial yang bisa mempercepat turunnya pertolongan Allah. Seperti yang terdapat di dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3 yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dia memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Amalan-amalan spesial yang bisa kita lakukan agar Allah cinta kepada kita, agar Allah sayang kepada kita, dan agar Allah bisa mempercepat turunnya pertolongan dari Allah, yaitu yang pertama, sholat di awal waktu, berjamaah di masjid, kemudian sholat tahajud, membaca Al-Quran, sholat duha, sedekah setiap hari, meminta maaf dan memaafkan orang lain, mengamalkan istighfar, dan menjaga wudhu. Nah, booster langit ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hablum minallah dan yang kedua hablum minannas. Hablum minallah di sini yaitu bisnis harus sesuai dengan syariat, jujur dalam bisnis, dan mengerjakan amal soleh. Hablum minannas yaitu hubungan kita sesama manusia. Ingat, STSR, satu tubuh, satu rasa yang amanah. Suksesan dan keberkahan bisnis muncul dari keridhaan Allah dan keridhaan manusia. Jadi, hablum minallah dan hablum minannas itu sangat penting yang di dalam menjalankan suatu bisnis, terutama bisnis e-orgol ini. Seberapa cepat pertumbuhan bisnis Anda akan ditentukan dari seberapa lurus niat Anda dalam berbisnis. Menjauhi maksiat dan menjadi sebenarnya hamba Allah yang profesional, maka hal tersebut dapat menjadikan pertumbuhan bisnis kita berjalan dengan lancar. Ingat, semua yang kita lakukan itu hanyalah semata-mata karena Allah. Kita niatkan karena Allah, niatkan untuk kebangkitan umat. Jangan lupa satu tubuh, satu rasa dalam menjalankan bisnis e-orgol ini. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.